Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer, dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronaut menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa, tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas, tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya.
Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin, sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, tak akan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik, jadi gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip, tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan. Sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok. Kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu. Lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhuu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini karena tak akan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini, sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya, dan pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal, dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spaghettifikasi, jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam.
Spaghettifikasi adalah proses meremas objek, seperti kamu misalnya, menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia. Bayangin deh, kamu dapat keanggotaan gym luar angkasa. Kamu bisa mengelilingi tata surya sekaligus nge-gym, tapi gravitasi beda-beda di tiap benda luar angkasa. Jadi, yuk cari tahu apakah kamu bisa lebih kuat di planet lain, atau sebaiknya kamu terus latihan di bumi aja. Pesawat luar angkasa kamu mendekati planet Katai Pluto. Udara langsung dingin banget. Jelas, soalnya jarak matahari 6 miliar kilometer dari sana. Kamu pasti bersyukur udah bawa pakaian luar angkasa termal kan? Kalau mau keluar pesawat, manusia butuh bantuan mesin gravitasi. Karena gravitasi di Pluto cuma 1/15 gravitasi bumi. Oh iya, gravitasi adalah gaya yang menarik kamu ke permukaan. Semakin kecil massa benda luar angkasa, semakin lemah gravitasinya. Jadi, di Pluto, kamu nggak bisa lari. Kalau lari, kamu bisa-bisa terbang. Tapi kamu bisa coba angkat gajah. Soalnya di bumi nggak bisa. Di Pluto, mengangkat gajah seberat 900 kg, rasanya kayak 54 kg. Selanjutnya, kita ke Neptunus. Jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dibanding dari bumi. Atmosfernya gelap dan dingin. Ukuran planet ini juga gede banget. Pantesan julukannya raksasa es. Kamu pasti jadi pengen melakukan olahraga musim dingin kan? Eits, Neptunus bukan sekadar punya musim dingin abadi. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 225 derajat Celcius. Tapi gravitasinya cuma 10% lebih kuat daripada di bumi. Jadi, bedanya nggak begitu jauh. Planet ini nggak punya permukaan padat, jadi kamu nggak akan bisa keluar dari pesawat. Apa itu ring hoki es? Ambil sepatu seluncur es dan stikmu. Ayo main dengan penumpang lain. Yuk mampir ke Uranus. Planet ini juga raksasa es. Gravitasi di sini 90%-nya gravitasi bumi. Ayo push up dikit di pesawat, soalnya kamu nggak bisa keluar. Permukaan Uranus mengandung air, metana, dan amonia bentuk cair. Nggak ada permukaan padat yang bisa dipakai jalan. Tapi kalau kamu nemu cara buat keluar, kamu bakal ngerasa lebih ringan daripada di bumi. Kalau berat kamu di bumi 45 kg, di sini cuma 40 kg. Bisa disebut diet Uranus nggak ya? Waktu mau ke Saturnus, hati-hati dengan cincinnya. Bukan cincin asli loh ya. Cincin itu terdiri dari bagian-bagian asteroid dan meteor yang mengelilingi Saturnus. Massa Saturnus sangat besar, sampai menarik banyak benda luar angkasa lain ke orbitnya. Sekarang kamu salah satunya. Ayo pikirin cara olahraga di sini. Kamu udah niat buat terjun payung. Kalau terjun bebas ke atmosfer Saturnus, kamu bakal sampai kecepatan 48 km per detik. Jangan lupa buka parasutnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu nggak bakal bisa nyentuh permukaannya. Karena permukaan Saturnus berwujud gas. Ngomong-ngomong, Saturnus menghalangi pembentukan planet ke-10 di tata surya. Puing-puing planet ini yang sebagian membentuk cincin Saturnus sekarang bisa menyatu jadi sebuah planet. Tapi semua itu malah ditarik ke orbit Saturnus. Kamu mendekati Europa, salah satu satelit Jupiter. Gravitasi di sini lemah banget sampai kamu ngerasa melayang. Kalau ada dinding buat panjat tebing, kamu mau nyoba nggak? Biasanya olahraga ini butuh kekuatan fisik yang besar. Tapi di sini berat badan kamu jadi cuma 13%-nya di bumi. Dengan kondisi kayak gini, kamu bakal gampang mencapai ke puncak. Masuk atmosfer Jupiter bakal kayak berada di dalam awan. Kamu melihat bintik merah di sudut kiri bawah? Itu adalah badai yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan udah mengamuk selama ratusan tahun. Buat seru-seruan di sini, coba lakukan jumping jack. Aku hitung sampai 100. Siap ya? Gravitasi di sini kuat banget, 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Jadi, kamu mungkin bakal capek di hitungan ke-30. Sayang banget. Para penumpang, gunakan sabuk pengaman kalian. Kemungkinan akan terjadi turbulensi kencang. Kalau mau pergi dari Jupiter ke Mars, kamu harus melewati sabuk asteroid.
Kalau khawatir pesawat kamu bakal nabrak sesuatu, tenang aja. Satu asteroid berjarak 480.000 km dari asteroid lain. Kita mampir ke Ceres, satu-satunya planet Katai di sabuk asteroid. Gravitasi di sini bakal bikin kamu ngerasa cukup kuat. Mau latihan lempar Kyber? Kyber adalah gelondong berat yang panjangnya mencapai 6 meter. Kamu harus melempar Kyber ini sejauh mungkin. Di sini, gelondong 80 kg bakal terasa seperti cuma 2 kg. Mirip-mirip berat melon lah. Siap buat kompetisi Kyber Ceres. Wuhuu! Akhirnya, Mars. Dari dulu kamu pengen bisa handstand kan? Ini tempat yang tepat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah daripada gravitasi Bumi. Berarti, kamu mungkin bisa ngangkat badan kamu dengan gampang. Karena manusia terus nyoba ngubah Mars biar kayak Bumi, ngebuka gym di sini kayaknya boleh juga kan? Penumpang dan awak pesawat, sekarang kita mulai turun ke Phobos. Ini salah satu satelit Mars. Gravitasi di sini lemah banget. Kalau kamu pernah pengen punya kekuatan manusia super, tempat ini pas buat kamu. Kamu bisa melakukan senam artistik di sini, mulai dengan jungkir balik, lalu lanjut ke trik yang dilakukan di udara. Di Phobos, kamu bisa mulai melakukan handspring 3 kali ke belakang dengan mudah. Lihat, Bumi mulai kelihatan. Keren banget sih dari sini. Tapi kita nggak akan ke sana sekarang. Kita kunjungi dulu kembaran Bumi, Venus. Massa planet ini hampir sama kayak Bumi. Artinya gravitasinya mirip-mirip. Tapi manusia nggak bisa bertahan di permukaan Venus karena jumlah amonia di atmosfernya yang tinggi banget. Nggak apa-apa, bayangin aja kamu bisa latihan olahraga luar ruangan di sini. Kamu mau nyoba sepak bola bumper bubble? Kamu harus pakai rompi bola gelembung raksasa dan terus tabrakan sama pemain lain. Kita main ini di Bumi. Di Venus, dengan gravitasi yang sedikit lebih lemah, permainan ini mungkin lebih gampang. Tetap aja, ingat, kamu harus pakai rompi bola seberat 11 kg. Mirip hamster kalau di Bumi. Apalagi pakaian itu bakal bikin tangan dan kaki sulit gerak. Emang susah sih, tapi kayaknya seru. Yuk, lanjut. Kalau kamu mendarat di sisi Merkurius yang terkena matahari, kamu bakal merasakan suhu 426 derajat Celcius. Kalau kamu capek setelah olahraga di luar angkasa, rileks di sauna rasanya enak banget. Kamu bakal ngerasa bugar lagi pas nyampe di planet berikutnya. Kita bakal terbang sedekat mungkin ke matahari, biar kamu bisa ngerasain gravitasinya. Matahari itu berat banget, massanya 333.000 kali massa Bumi. Gravitasi di sini amat sangat kuat. Ngangkat botol air aja bakal susah di sini. Itu juga kalau kamu berhasil nginjek permukaan matahari ya. Terlalu panas katamu? Coba kesini lagi malam-malam, mungkin jadi lebih dingin. Bercanda. Dalam perjalanan pulang, kita bakal mampir ke bulan, satelit alami Bumi. Berjalan di permukaan bulan bakal kayak melompat. Kamu bakal bisa melompat sejauh 10 meter. Jadi, cobain parkour di sini. Kalau kamu main basket, pasti susah banget dapat poin. Tapi kamu bisa lompat. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di Bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, gak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali Bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius.
Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi.
Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas, raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini, setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi kita berimajinasi saja. Di Neptunus beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? ...0,5 meter dengan gravitasi bumi. Verifikasi selesai. Sekarang, ruang simulasi akan menciptakan Merkurius. Panas banget di sini. Iya, kayak berdiri di dekat gunung berapi. Kamu melompat setinggi 1,2 meter. Kita pindah ke Venus. Wow, serem banget tempat ini. Aslinya, semua hal di Venus beracun. Nggak ada bedanya nih. Ya, gravitasi di sini hampir sama kayak di bumi. Kita pindah ke bulan. Gravitasi di bulan 10 kali lebih ringan dari di bumi. 2,7 meter. Selanjutnya, Mars. Di sini cukup nyaman. Gravitasi di sini sama kayak di Merkurius. 1,2 meter. Sekarang, siap-siap ya. Apa maksud? Wah! Permukaan di Jupiter nggak padat, meskipun ukuran Jupiter jauh lebih besar. Gravitasi permukaannya cuma 2,4 kali gravitasi permukaan bumi. Berdiri aja susah banget di sini. Cuma 15 cm. Oke, pindah ke Saturnus. Di sini juga nggak ada permukaan padat, tapi gravitasi Saturnus hampir sama kayak di bumi. Sekarang, Uranus. Dingin banget. Di sini 5 kali lebih hangat daripada di Uranus asli. Serius? Kakiku mati rasa. 0,5 meter. Gravitasinya sedikit lebih lemah daripada di bumi. Itu Neptunus. Kamu bisa lompat 0,4 meter. Gravitasinya sedikit lebih besar daripada di... Hai, bayangin deh. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang.
kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperware-mu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan 1 tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan 1 lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana, jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya,
Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil, lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke, nah Mars jelas lebih hangat daripada Uranus, tapi suhu rata-ratanya masih sekitar minus. Tanah bergetar dan kamu mendengar suara retakan keras. Gawat, kubahnya mau rubuh. Semua orang berlari ke pos darurat masing-masing untuk evakuasi. Orang-orang saling dorong. Atmosfer mirip bumi di dalam kubah ini akan terganggu dan kamu akan terpapar udara tipis di permukaan Mars. Semua orang bergegas mengenakan helm. Retakan makin besar dalam hitungan detik dan orang-orang panik, berusaha kabur ke kapal darurat secepat mungkin. Di tengah kekacauan, mereka semua masuk ke kapal yang salah dan kamu tidak muat di dalamnya. Lampu peringatan merah mulai berkedip di dalam kubah dan pengumuman disiarkan, memperingatkan semua orang untuk mengenakan helm. Tinggal tersisa beberapa menit sebelum atmosfer Mars memasuki kubah dan manusia takkan bisa bernapas. Malangnya kamu baru tiba di Mars saat melihat kapal menjauh dari kubah. Kamu terdiam tanpa tahu harus apa. Kamu meminta bantuan, tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, robot pemandu mendekatimu dan kamu mendengar suara kecil dari speakernya. Dia bilang, tak ada yang bisa mendengarmu karena atmosfer di Mars jauh lebih renggang dibanding bumi. Kandungan karbon dioksidanya juga banyak, sehingga gelombang suara teredam. Meski ada konser meriah sejauh 10 meter dari tempatmu berdiri, suaranya akan terdengar seperti dari berkilo-kilometer. Jadi, ada yang bisa kubantu? Kamu meminta bantuan, dan dia menunjukkan tata letak 3 dimensi kubah ini. Kamu bisa melihat beberapa stasiun kapal ulang-alik lain. Jadi, kamu bergegas ke sana. Sayangnya, kamu harus pergi ke sisi lain kubah untuk mencapai stasiun kapal ulang-alik ini. Saat kamu mulai panik dan bingung bagaimana caranya ke sana, robot tadi berubah menjadi sepeda dan memintamu naik. Kamu pun naik dan mengarungi kota, sambil melihat semua bangunan dan jalanan kosong. Retakan makin besar, dan potongan kecil kubah mulai berjatuhan dari atas, seperti salju. Setibanya di stasiun tujuan, beberapa orang terakhir sedang menaiki satu-satunya kapal ulang-alik. Kamu mengejar mereka, berusaha mendapatkan perhatian dengan putus asa. Saat kamu membunyikan bel sepeda, suaranya hampir tak keluar sedikit pun. Kapal mereka lepas landas sebelum bisa melihatmu. Kamu bertanya, kenapa suaranya tidak terdengar? Dan si robot menjelaskan,
kamu hampir mustahil mendengar suara bernada tinggi di Mars. Karbon dioksida membuat suara bernada tinggi, seperti suara lonceng dan kicauan burung, hampir mustahil didengar. Kalau kamu masih di bumi, mereka mungkin mendengarmu. Si robot bilang, masih ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Dia berubah menjadi pesawat antariksa kecil. Kamu masuk dan dia terbang menembus celah di kubah, keluar angkasa. Gerakannya super cepat, jadi kamu akan pulang ke bumi dalam waktu singkat. Begitu kamu mulai tenang dan menikmati pemandangan luar angkasa, kamu melihat lampu merah robot berkedip. Kamu bertanya, ada masalah apa? Tapi tidak ditanggapi. Tiba-tiba, kamu tersadar, kamu tidak bisa mendengar apapun di luar angkasa. Suara bergerak dalam gelombang, dan perlu sesuatu untuk merambat seperti udara atau air. Luar angkasa adalah ruang hampa udara, sehingga kamu tidak bisa mendengar suara sama sekali. Pesawat antariksamu tiba-tiba berubah arah dan melesat menjauhi bumi. Kamu mencoba mengendalikan si robot ke arah yang benar, tapi tidak tahu bagaimana cara menarik perhatiannya. Pesawatmu menetapkan penerbangan ke Venus. Makin dekat, turbulensi pun terjadi. Angin di Venus bertiup lebih cepat dibanding tornado di bumi. Kamu terus tersapu sambil berusaha mencari tempat yang aman untuk mendarat. Si robot berhasil untuk tetap stabil di jalurnya, meski angin menghempaskannya kemana-mana. Kamu sudah bisa merasakan panas Venus. Akhirnya, si robot melihat gua kecil di kejauhan dan mencoba mendarat di sana. Segera setelah si robot menyentuh tanah, dia berubah menjadi pakaian luar angkasa yang bisa kamu kenakan. Jadi, kamu aman di lingkungan yang ekstrim. Perakiraan cuaca hari ini di Venus, panas. Suhu mendidih sepanjang siang sampai malam. Akan ada awan asam sulfat dan angin ribut. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, sehingga suaramu pun akan jadi lebih rendah karena atmosfer planet yang padat. Meski menjadi planet kedua yang paling dekat dari matahari, Venus adalah yang terpanas. Atmosfernya menjebak panas dari matahari dan menyimpannya di dalam. Saking panasnya, udara Venus bisa melelehkan timah. Kalau kamu terbang naik pesawat antariksa di dekat Venus, semuanya akan meleleh dalam hitungan menit. Untungnya, kamu punya baju besi robot yang tahan banting. Kamu bertanya kepada si robot, bagaimana caranya pulang? Tapi suaramu terdengar aneh. Pita suaramu bergetar lebih lambat di sini dibanding di bumi, sehingga nada suaramu lebih rendah. Tapi, pada saat yang sama, kecepatan suara di Venus jauh lebih cepat, membuat suara lebih cempreng. Lalu, kandungan karbon dioksida yang tinggi di udara menciptakan efek aneh yang menipu otakmu agar berpikir bahwa sumber suaramu kecil. Kesimpulannya, kamu terdengar seperti bebek di kartun. Kamu memandang ke cakrawala dan melihat banyak bukit dan gunung tersebar di dataran. Tapi si robot bilang, banyak di antaranya adalah gunung berapi. Venus sebenarnya punya lebih banyak gunung berapi dibanding planet lain di tata surya. Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.600 gunung berapi di permukaannya. Artinya, mungkin ada lebih dari itu yang belum ditemukan. Yap, mungkin menetap di sini seharian bukanlah ide yang bagus, dan bukan cuma karena panasnya. Satu hari di Venus setara 243 hari di bumi. Bahkan, satu hari di Venus lebih panjang dibanding setahun, karena hanya butuh waktu 225 hari bagi Venus untuk mengitari matahari. Meski sulit berkomunikasi, kalian tetap berhasil. Si robot bilang tadi dia kesasar dan akan segera membawamu ke bumi. Sambil berjalan mengitari gua, kamu sadar ternyata kamu ada di dalam gunung berapi. Kamu meminta si robot untuk bergegas dan membawamu kembali pulang sebelum gunung ini meletus. Robotmu kurang begitu jago terbang di luar angkasa. Karena tak lama, kamu tersasar lagi. Sekarang, kamu berada di Titan, bulan terbesar Saturnus. Saking besarnya, bulan Saturnus ini lebih besar dibanding Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pesawatmu tiba di atmosfernya yang terasa agak mirip atmosfer bumi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah kabut oranye yang menggantung di udara, sehingga kamu lebih sulit melihat. Saat kamu turun menuju Titan, robotmu mendeteksi tanda-tanda gas sianida di seluruh permukaannya dan awan tebal yang terbuat dari es metana. Kamu mendarat di tempat yang lembut dan kembali meminta si robot membawamu pulang ke bumi. Setidaknya, kali ini kamu tidak kepanasan. Si robot berubah lagi dan mulai memindai lingkungan. Atmosfer di sini sekitar 60% lebih padat dibanding bumi.
Berjalan di sini terasa seakan melewati kolam sirup maple. Ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi di udara, jadi semua suara terdengar sangat mirip dengan di bumi. Kamu bilang ke si robot, kamu ingin sekali pulang sekarang, tapi suara yang keluar seperti teriakan keras yang serak. Ini karena Titan punya lebih banyak nitrogen dibanding bumi, dan karena suara merambat sedikit lebih lambat. Untungnya, kalian berdua masih bisa saling paham. Si robot bilang dia perlu menyerap lebih banyak energi dari panel surya sebelum lepas landas lagi. Jadi, kamu memutuskan berkeliling. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya yang punya badan cairan tetap seperti sungai, danau, dan laut di permukaannya. Kamu kini paham kenapa si robot tersesat, mengingat betapa miripnya Titan dengan bumi. Titan bahkan punya siklus cair dengan hujan, penguapan, dan pengembunan. Tapi ini bukan air seperti di bumi. Cairan utama di sini adalah metana. Para ilmuwan berpikir mungkin ada aktivitas vulkanis di sini. Tapi alih-alih lava panas cair, yang dimuntahkan adalah air. Planet-planet lain seperti Mars punya es di puncak gunungnya dan bukti air di bawah permukaannya. Tapi tak ada yang semirip bumi dibanding Titan. Beberapa ilmuwan meyakini bulan ini bisa menjadi rumah kita berikutnya miliaran tahun dari sekarang. Suhu matahari akan meningkat saat itu, sehingga atmosfer bumi tidak dapat dihuni lagi. Pada saat itu, suhu dingin Titan akan cukup untuk menciptakan lautan yang stabil dan menopang kehidupan. Si robot akhirnya mengumpulkan listrik yang cukup untuk terbang, sehingga kamu bisa pulang. Kamu merindukan percakapan normal dengan suara yang tidak terdengar seperti karakter kartun lagi. Kamu terikat dalam pesawat antariksa yang akan membawamu menuju Pluto dalam perjalanan backpacking galaksimu. Ini adalah perjalanan terlama dari bumi dan tanpa jalan pintas. Jadi, kamu harus cukup nyaman. Dianjurkan agar semua penumpang setidaknya tidur malam 8 jam. Para astronot di Stasiun Antariksa Internasional punya kamar sempit yang muat untuk 1 orang dengan kantong tidur khusus dan tempat yang cukup untuk barang-barang pribadi. Kalau tidak, barang-barang itu akan melayang-layang, bertabrakan satu sama lain. Untungnya perjalanan ke Pluto cuma akan makan waktu beberapa hari, jadi kamu bisa tidur 8 jam penuh selama sisa perjalanan. Setelah beberapa hari, akhirnya kamu tiba di Pluto dan sebuah bus membawamu ke hotel. Planet Katai ini adalah salah satu tempat tergelap di tata surya yang sedikit sekali memantulkan sinar karena lokasinya yang jauh dari matahari. Kamu melihat keluar jendela dan tampaklah pemandangan bagus dengan deretan pegunungan setinggi 3.000 meter. Tapi, alih-alih puncak bersalju seperti di Swiss, itu adalah es metana. Kamu punya arloji pintar yang bisa memberitahukan kondisi cuaca di luar. Pluto penuh dengan nitrogen dan metana. Setelah beberapa jam, akhirnya kamu sampai di hotel dan check-in untuk masuk kamar. Kamu terkejut karena cuma memesan hotel selama 1 hari saja. Salah satu hal yang akan kamu sadari pertama kali adalah gravitasi yang lemah. Itu bikin kamu sulit sekali tidur. Lalu, akhirnya, setelah menikmati sehari penuh, kamu siap tidur. Tapi, secara teknis, hari belum berakhir. 1 hari matahari, yaitu saat Pluto berputar di porosnya, butuh sekitar 6 hari bumi. Jadi, keseruan dan eksplorasimu selama 12 jam cuma seperti menikmati 1 jam di bumi. Kalau menurutmu itu lama, bayangkan menunggu 248 tahun buat merayakan tahun baru. Itulah waktu yang dibutuhkan Pluto untuk mengorbit penuh matahari. Setelah beberapa lama, jam biologismu menyesuaikan terhadap kondisi Pluto. Jadi, akhirnya kamu tidur lebih dari 72 jam untuk merasa segar kembali. Kamu keluar dari hotel esok harinya, hari Pluto pastinya, dan terbang menuju Neptunus. Planet biru indah ini mungkin tampak menarik, tapi sangat berbahaya loh. Tapi apa salahnya? Kamu kan suka petualangan. Kamu melihat pemandangan 14 bulan Neptunus yang fantastis sambil menunggu layanan kamar. Tapi kamu agak jet lag dan ingin tidur beberapa jam. Meski tadinya cuma mau istirahat sebentar, akhirnya kamu membuang waktu sehari penuh tanpa aktivitas, kecuali makan camilan prasmanan. Sehari berlangsung sekitar 17 jam bumi. Kamu bisa tidur 10 jam. Itu berarti lebih dari setengah hari. Dan seperti Pluto, Neptunus juga butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk mengorbit matahari. Tepatnya 165 tahun bumi. Setelah sekian lama, kamu bisa menyesuaikan kebiasaan tidur menjadi cuma sekitar 3 jam untuk menikmati sisa perjalanan.
perjalananmu, kamu tiba di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Setelah mendarat, kamu masih harus berkendara sebulan penuh sebelum sampai di hotelmu. Tenang, sehari penuh cuma sekitar 10 jam. Kamu check-in dan memutuskan untuk tinggal di hotel. Tidak mudah pergi keluar karena cuacanya berbadai. Salah satu agendamu termasuk perjalanan ke Bintik Merah Besar, area yang telah dilanda badai mirip siklon tropis selama 300 tahun terakhir. Luas seluruh bintik itu 2 kali bumi. Gak heran, ukuran Jupiter kan 1300 kali bumi. Setelah beberapa hari panjang menikmati pemandangan, kamu kembali ke hotel dan tidur. Karena 10 jam adalah sehari penuh. Kamu merasa capek sekali dan tidur sehari penuh. Tapi kamu tidak bisa tidur malam dengan nyenyak karena gravitasinya lebih kuat daripada di bumi. Gak mudah juga pergi ke kamar kecil di tengah malam. Akhirnya, kamu bisa tidur 2 jam menyesuaikan dengan kondisi Jupiter. Mars lebih indah dibanding planet lain. Kamu memesan perjalanan sehari penuh di gunung berapi Olympus Mons, yang kebetulan adalah gunung tertinggi di tata surya. Gunung ini 3 kali lebih besar dibanding Everest. Hotelmu memiliki pemandangan indah gunung itu, dan sekaligus hotel paling mewah dan maju yang pernah kamu sewa. Hari berlangsung selama 25 jam, cukup mirip dengan bumi. Artinya, kamu bisa tidur 8 jam seperti biasa. Sedihnya, di luar Kubah sedang ada badai debu dahsyat yang melanda seluruh planet. Begitu badai reda, kamu pergi ke Tudung Es Kutub, yaitu puncak gunung yang tertutup salju karbon dioksida. Kamu bisa merasakan suhunya anjlok. Meski Mars adalah planet merah, ternyata suhunya dingin sekali. Mars butuh waktu 687 hari untuk mengorbit matahari. Tubuhmu mulai merasakan perubahan karena berpindah dari satu planet ke planet lain. Di banyak tempat, kamu tak bisa tidur nyenyak, atau kamu tidur selama waktu yang terasa seperti sehari, meskipun itu rasanya tidur seperti biasa. Di Merkurius, kamu check-in di sebuah hotel bawah tanah yang mirip koloni semut dan langsung merasakan panas matahari. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, tapi masih lebih panas suhu Venus. Planet kecil ini butuh waktu 1408 jam untuk menyelesaikan sehari penuh, yaitu sekitar 60 hari bumi. Untung kamu tiba saat matahari terbenam. Kamu melihat pemandangan matahari terbenam yang luar biasa, dan begitu matahari lenyap, hawa menjadi benar-benar dingin. Karena Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bisa memerangkap panas, hawa dingin cepat mengambil alih. Maka, kamu berhibernasi sebulan penuh sebelum pergi. Kamu tiba di Saturnus, si planet bercincin, dan melihat bulan-bulan raksasa yang mengitarinya. Lama 1 hari di Saturnus hanya 11 jam. Planet ini juga sangat berangin di atmosfer bagian atasnya. Dan melebihi pemandangan fantastis sejumlah bulan ini, kamu tidak bisa melewatkan cincinnya. Cincin ini tersusun atas partikel es dan batuan berbagai ukuran, mulai dari sebesar butiran beras sampai seukuran perahu. Miliaran partikel ini melayang di udara, yang dipercaya ilmuwan sebagai sisa-sisa komet dan planet Katai. Selanjutnya, kamu pergi ke Titan, bulan terbesar Saturnus dan yang kedua terbesar di tata surya. Menurut ilmuwan, kondisi Titan paling mirip dengan bumi, hanya saja lebih dingin karena lebih jauh dari matahari. Selain bumi, Titan adalah satu-satunya tempat dalam tata surya yang memiliki danau, sungai, dan lautan dalam bentuk cair. Ada banyak danau metana dan etana di sana. Maka kamu memulai pelayaran luar biasa mengelilingi bulan ini. Atmosfernya juga mirip bumi, dan kandungan bahannya cocok untuk memulai kehidupan. Kamu mendongak ke langit, dan tampak awan-awan terbentuk saat mulai turun hujan. Kamu bernaung di bagian perahu yang teduh dan menunggu hujan reda. Titan memiliki siklus hidrologi metana yang sangat mirip dengan siklus air di bumi. Artinya, air menguap ke udara lalu mulai turun hujan. Setelah pelayaran fantastis itu, kamu pergi ke beberapa bulan lain dan akhirnya kembali ke Saturnus. Kamu melihat semua foto yang kamu ambil saat kembali menuju bumi. Seluruh perjalanan itu menyita hampir setahun bumi penuh, dan tubuhmu tidak mampu lagi beradaptasi dengan kondisi bumi. Kamu sudah begitu terbiasa tidur dan bangun dalam keadaan gelap total, dan di beberapa tempat, kamu terpapar sinar matahari ekstrim. Kamu tidur di berbagai tempat dengan level gravitasi berlainan selama ini, hingga tak tahu lagi rasanya tidur di ranjang sebenarnya. Di beberapa area, kamu ditempatkan dalam kapsul tidur tegak untuk menghemat tempat. Hasilnya, kamu terus-menerus sakit kepala dan terbangun tengah malam, lupa kamu berada di mana. Tubuhmu pun lebih ringan daripada sekarang selama sebagian besar perjalanan. Jadi kamu kehilangan massa otot saat kembali ke bumi.
Bahkan, ada malam-malam di mana kamu tidak tidur sama sekali dan menunggu matahari terbit. Seperti yang kamu lihat di Saturnus atau Jupiter, siklus tidurmu menjadi berantakan. Setelah perjalanan itu, hidup di bumi jauh lebih sulit bagimu. Maka kamu putuskan untuk hibernasi sementara guna beradaptasi kembali dengan kondisi planet kita, seperti yang kamu lakukan di planet Merkurius. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area.
Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu.
Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Planet ini melesat di ruang angkasa. Orbitnya nggak beraturan, ibarat bola biliar yang meluncur dan mencari target untuk bertumbukan. Tapi bedanya, bola ini seukuran Mars dan secepat 15.000 km per jam. Duar! Benda kosmik seukuran Mars ini pun bertabrakan dengan planet lain. Tia, begitulah namanya, telah menabrak bumi. Akibat kejadian ini, energi yang terlepas sebanyak 100 juta kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan planet ini melontarkan bertonton materi padat yang berasal dari Tia dan bumi ke luar angkasa. Tapi cuma satu yang bertahan. Tia lenyap dan kemudian menyatu menjadi bumi di masa awal pembentukannya. Namun begitu, puing-puingnya nggak cuma melayang-layang di kehampaan kosmik, ada peristiwa penting yang juga menyusul. Semua serpihan padatnya terkumpul menjadi awan, kemudian terus-terusan ditekan oleh gravitasi. Akhirnya, terbentuklah bulan kita. Menurut teorinya sih gitu. Saat terjadi tabrakan, tata surya kita baru saja terbentuk. Peristiwa super epic ini mungkin nggak akan terjadi kalau Jupiter yang baru terbentuk itu nggak melempar Tia dari orbitnya langsung menuju bumi. Planet muda kita berhasil menahan tabrakan ini, kemudian waktu pun berlalu. Bumi berevolusi, permukaannya akan sulit dikenali selama 4,5 miliar tahun berikutnya. Tentu sulit ya memahami rentang waktu yang sangat panjang ini. Oke deh, yuk kita persingkat saja semua peristiwa ini menjadi satu hari. Semisal nih, saat tengah malam, bumi kita terbentuk dari gas dan debu setelah matahari tercipta. 4 jam kemudian, planet kita belum punya kehidupan sama sekali. Panas membara, diselimuti lava, dan terus-terusan dibombardir oleh asteroid. Planet lain pun mengalami hal yang sama. Dan canggihnya, kehidupan tetap saja terbentuk. Sel pertama muncul. Saat ini jam 4 pagi dan pada jam 2:08 siang, sel organisme pertama terbentuk. Lanjut ke jam 8:28 malam. Saat ini, rumput laut mulai bermunculan. 20 menit kemudian, apa nih? Ternyata ubur-ubur. Kemudian, kehidupan di planet ini mulai berkembang dengan munculnya berbagai ikan, reptil, dan serangga. Hutan mulai rimbun pada pukul 10:30 malam. Antara pukul 10:56 dan 11:40, dinosaurus sudah berkeliaran di bumi. Kadal raksasa menguasai planet kita selama kurang dari 1 jam. 1 menit sebelum dinosaurus punah, pada jam 11:39 malam, mamalia pertama mulai muncul. Pada jam 11:58:43, manusia juga muncul. Dalam skala kosmik, kita cuma menempati bumi selama 1 menit 17 detik. Tapi, para ilmuwan masih belum bisa menjawab pertanyaan penting ini. Kenapa kehidupan di bumi nggak pernah berhenti? Padahal, kendalanya selalu ada. Kenapa planet kita nggak bernasib sama dengan Venus atau Mars saja? Keduanya pernah punya atmosfer dan lautan. Kini, tetangga bumi ini cuma berupa gurun kerontang tanpa kehidupan. Terlepas dari semua konsep ilmiah kompleks dan teori struktur alam semesta, bumi kecil dan semua penghuninya ini masih sangat beruntung.
Profesor Toby Tyrrell dari University of Southampton menggunakan program komputer dan simulasi iklim untuk menyingkap teka-teki di balik tabrakan asteroid, dan zaman es nggak bisa mengubah bumi kita menjadi gurun tanpa kehidupan. Nggak main-main loh, timnya ini nggak cuma menggunakan 10, 100, atau 1000 planet virtual serupa bumi, tapi 100.000. Dan masing-masing telah disimulasikan sebanyak 100 kali. Mereka menggempur semua planet virtual itu agar menghadapi berbagai fenomena ekstrim seperti dibombardir asteroid, dibekukan, digempur letusan gunung berapi super yang kemudian membuat langitnya pekat dan permukaannya kekurangan sinar matahari. Cuma 9% atau 8.700 percobaan yang terbilang berhasil, yaitu sebanyak 1 kali dalam 100 simulasi. Dari semua planet virtual, cuma 4.500 planet tetap bisa dihuni 10 kali. Cuma 1 dari 100.000 planet yang bisa memberikan kehidupan tanpa henti sebanyak 100 kali. Kalau diibaratkan sebagai lotre, bumi kita dapat untung besar. Pada tahun 2009, Kepler Telescope diluncurkan ke luar angkasa. Misinya yaitu mencari satu bercak di langit malam, atau kalau dalam ukuran planet seperti bumi, 150.000 bintang. Setelah lebih dari 9 tahun beroperasi, teleskop ini berhasil mendeteksi lebih dari 500.000 bintang. Selama hampir 10 tahun, teleskop Kepler bisa mengidentifikasi 2.600 planet serupa bumi. Dan anehnya, sebagian besar planet ini nggak ada di tata surya kita. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar bumi sampai sejumbo Neptunus. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Saat menatap langit di kawasan yang jauh dari perkotaan, kamu akan bisa menikmati malam bertabur bintang. Itu pun kalau cuacanya cerah, dengan mata telanjang, kamu bisa mengamati maksimal ada 2.500 titik cahaya. Memangnya kamu menghitungnya satu persatu? Di galaksi Bima Sakti sendiri, sedikitnya ada 100 miliar bintang. Sebagian ahli malah memperkirakannya sampai 400 miliar. Memangnya dari mana sih kisaran angka ini berasal? Nah, perlu diingat, jumlah bintang sulit diperkirakan. Para ilmuwan tentu nggak melabeli tiap bintang dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai ayam beranak pun nggak akan selesai-selesai. Kamu tahu nggak, untuk menghitung 1 miliar bintang saja diperlukan waktu selama lebih dari 100 tahun. Coba deh tuh kamu kalikan sendiri dengan 400. Untuk memprediksi jumlah bintang, mereka mengamati bercak kecil di ruang angkasa, lalu menggunakan rumus ilmiah yang kompleks. Kamu juga bisa loh bereksperimen sendiri. Semisal nih, ada ember berisi 5 kg batu, pasir, tanah, dan benda lain. Nah, kamu perlu mencari tahu jumlah batu di dalam campuran itu. Hitung saja batu yang terlihat dari atas. Lalu, perkirakan volume, berat, dan persentase yang bisa dilihat. Dengan beberapa perhitungan, kamu akan tahu jumlahnya. Hitunganmu sudah akurat belum tuh? Jelas belum lah. Kok bisa gitu? Karena kamu nggak tahu sebaran batuan itu di dalam ember. Gimana dengan ukurannya? Apakah sama semuanya? Gimana kalau batu di bagian bawahnya justru lebih besar dari sampelmu? Atau malah lebih kecil? Bobot dan volumenya bisa juga bervariasi kan? Ember itu semacam galaksi Bima Sakti kita. Dan bebatuan yang kamu hitung menjadi bintangnya. Intinya, para ilmuwan nggak tahu pasti jumlah bintang di alam semesta. Mungkin 100 miliar atau mungkin 4 kali lipatnya. Dari jumlah itu, 4 miliarnya mirip dengan matahari kita. Dengan mempertimbangkan galaksi kita, perkiraan yang paling logis agar suatu planet bisa mendukung kehidupan adalah 300 juta. Meski begitu, jumlah ini juga bisa mencapai 5 miliar bahkan lebih. Lagi pula, banyak sekali area yang bisa dipilih. Itu baru galaksi Bima Sakti saja loh. Nah, coba pikirkan hal ini juga. Bima Sakti menjadi salah satu dari 200 miliar galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Menurut penelitian terbaru, angkanya 10 kali lebih banyak, jadi diperkirakan ada triliunan galaksi di luar angkasa. Dan kita baru tahu kurang dari 10%-nya. Kalau jumlah total bintang di seisi alam semesta ini, para ilmuwan memperkirakannya sebanyak 1 septiliun atau 1 kali 10 pangkat 24. Sekali lagi, itu cuma perkiraan, oke? Jadi kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, sampai sejauh ini kita tahu kalau satu-satunya tempat di alam semesta yang punya kehidupan hanyalah bumi.
Selama 540 juta tahun terakhir, lebih dari 20 peristiwa kepunahan besar telah terjadi. Terakhir, terjadi 66 juta tahun yang lalu saat dinosaurus dan 75% kehidupan di muka bumi musnah. Sebuah objek berdiameter 11 km menabrak planet kita. Lajunya 120 kali lebih cepat dari mobil terngebut di zaman now. Kawasan yang berada 1,5 juta kilometer dari lokasi benturan juga terbakar. Tsunami besar menyapu seisi lautan, miliaran ton debu dan belerang bertebaran di langit, lalu menghalangi sinar matahari. Kemudian disusul dengan penurunan suhu global. Sekitar 200 juta tahun yang lalu juga terjadi peristiwa kepunahan yang kurang dikenal. Akibatnya, setengah kehidupan di planet ini tersapu bersih dan kemungkinan besar disebabkan oleh gunung berapi atau gempuran asteroid. Menurut teori lain, pergerakan lempeng tektonik telah memicu zaman es baru. Pada saat itu, buaya besar menguasai bumi. Reptil ini punah dan digantikan dengan makhluk hidup baru, dinosaurus. Tapi itu belum seberapa. Era terngenes yang pernah terjadi di bumi adalah Permian Triassic Event, sekitar 250 juta tahun yang lalu. 80% kehidupan laut, 70% hewan dan tumbuhan darat, semuanya musnah. Gunung berapi memuntahkan banyak lava di area yang sekarang menjadi Siberia. Meski begitu, pengaruhnya bisa dirasakan hingga di seantero bumi. Sekitar 445 juta tahun yang lalu, bumi kita didominasi oleh invertebrata laut. Selain itu, cuma ada satu benua, yaitu Gondwana. Saat itu, tumbuhan baru mulai bermunculan di daratan. Tapi ada hal lain yang memicu hilangnya 75-85% organisme hidup. Mungkin zaman es, kenaikan suhu, atau teori lain yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut sebagian orang, semua peristiwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh bintang besar yang meledak 6.000 tahun cahaya dari bumi, yang kemudian melontarkan ledakan sinar gamma di ruang angkasa. Bumi kecil kita kebetulan ada di jalur pancaran sinar gamma ini. Hanya dalam sekejap, lapisan ozon kita koyak terbakar. Tentu kita perlu atmosfer untuk melindungi kita kan? Intinya, Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri, dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan, dan kemungkinan besar gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit, dan biasanya dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama, maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu.
Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari 2 bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia.
Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita. Kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya, ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama.